apply saja ya. Saya buka dulu. Oke. Materinya. Nah, sudah terlihat semua ya teman-teman materinya. Jadi materi malam hari ini seperti judulnya yaitu tentang digital marketing. Namun saya pengen lebih detail ke bagaimana cara kita bisa mengenerate biasa kita sebut dengan leads atau prospek gitu ya, atau calon pembeli. Lewat apa? Ada dua caranya nanti. Biasa kita sebut dengan lead generation ya. Lead generation yaitu bagaimana mendatangkan calon pembeli ke dalam website kita, ke dalam kontak kita, ke dalam akun sosial media kita, dan lain sebagainya. Oke, digital marketing di momen pasca Lebaran. Jadi ada yang menarik, karena biasanya setelah Lebaran ini banyak online shop begitu ya, yang cenderung mereka slow down lagi. Mereka setelah Lebaran kemarin ya, Lebaran gila-gilaan. Bagi yang bisnisnya fashion ini saya yakin cuan ya. Mudah-mudahan teman-teman di sini yang fashion atau yang kuliner dan semuanya mudah-mudahan cuan kemarin ya. Keuntungannya berlipat ganda. Nah, namun apa yang terjadi nih pasca Lebaran? Biasanya pasca Lebaran slow down lagi atau menurun. Menurunnya nggak tanggung-tanggung gitu ya, cukup dalam. Lalu bagaimana nih kita bisa mensolusikan? Oke, bagaimana kita bisa tetap tidak turun ya, tapi bisa stabil atau bahkan bisa naik setelah momen pasca Lebaran. Dan sebetulnya ada yang menarik teman-teman, kenapa? Karena Lebaran kemarin dibatasin, jadi orang nggak bisa mudik. Ini ada momen yang harus kita tangkap setelahnya, yaitu apa? Momen Lebaran juga di Idul Adha. Nah, kemungkinan besar di Idul Adha ini orang banyak yang melampiaskan gitu ya kekesalannya karena nggak bisa mudik kemarin, akhirnya mudiknya di momen Idul Adha. Nah, jadi kurang lebih momennya ini 2 bulan lagi, maka teman-teman harus bisa mempersiapkan nih 2 bulan ini. Kita bisa menyiapkan strateginya, menyiapkan produk yang tepat sehingga saat momen tersebut kita bisa tangkap dan bisa maksimalin peluangnya seperti itu. Nah, bagi yang belum kenal, nama saya Taufik Ardi Susilo, CEO tokoig.com, digital marketing konsultan, punya beberapa brand juga dan usaha, terutama di kuliner, di fashion, dan juga social media advertiser. Nah, saya juga nanti akan fokus banyak ngebahas tentang advertising ya. Kenapa? Karena begini teman-teman, betul, kalau kita berbicara ads banyak yang alergi, kenapa? Oh, belum-belum harus bayar, belum-belum harus keluar modal. Namun, kalau kita bisa menciptakan atau bisa membuat $1 ya, atau jangan $1 deh, 50.000 yang kita keluarkan untuk modal menjadi 100.000, kenapa enggak? Gitu ya. 50.000 menjadi 500.000, kenapa enggak? Gitu ya. Jadi yang perlu diperhatikan bukan modal di awalnya, tapi bagaimana kita bisa membuat $1 yang kita keluarin itu menjadi $2 atau bahkan lebih. Itu. Oke. Ini sedikit portofolio bisnis saya. Saya juga punya online shop namanya Toko Laku. Yang terbaru ada fashion di Toko Laku juga. Kemudian ini sedikit ya saya nge-advertisingin, udah keluar budget 300 juta. Kemudian ini training-training yang kita adakan ya, ini sebelum pandemi, bisa kumpul-kumpul ya. Jadi kalau workshop langsung, ini sebetulnya lebih enak karena bisa langsung praktek, bisa langsung tanya, ya itu lebih enak. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa offline lagi nih, ngadain kopdar atau workshop-workshop offline. Oke, nah ini saya skip sedikit ya. Nah, jadi kuncinya adalah teman-teman, kalau kita menjalankan digital marketing itu, bagaimana kita bisa mempromosikan produk-produk kita ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia ini, ya.
Nah, ini kalau kita mainnya di Indonesia. Banyak juga nih teman-teman kita yang bisa memasarkan produknya ke luar negeri. Kalau teman-teman tahu eh, di berita ya, waktu itu ada namanya Mas Yoyo, dia bisa mendapatkan omset 1 miliar. 1 miliar bukan sebulan teman-teman, bukan seminggu, tapi 1 hari. Ya, caranya gimana? Tentu saja kalau kita mau dapat market yang besar, bisa ke global ya, maksudnya bisa mempromosikan produk kita ke seluruh wilayah yang ada di dunia, maka negara-negara yang ada di dunia. Lewat apa? Tentu saja lewat media digital. Nah, media digital ini karena kita ingin mempromosikan produk lewat media digital disebut dengan digital marketing. Nah, kita ngomong di Indonesia dulu aja. Kenapa? Market Indonesia ini masih sangat besar. Kalau saya sebelumnya pernah menyebutkan ya, saya main di kategori produk yang red ocean. Ya, red ocean itu apa? Banyak saingannya, yaitu fashion. Ya, ini teman-teman yang ada di sini juga banyak sepertinya yang fashion ya. Itu pasti saingannya gila-gilaan. Ya, dan momen lebaran kemarin juga gila-gilaan. Tapi ternyata karena penduduk Indonesia ini sangat banyak, ya, kalau kita lihat lagi di sini 196 juta itu sudah online, tidak ada kata sudah penuh atau sudah sesak gitu ya dengan penjual-penjual yang ada atau dengan online shop yang ada. Ternyata masih sangat besar sekali peluangnya. Ya, Indonesia terdiri dari pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke. Di sini teman-teman bisa lihat. Ya, bahkan kalau kita mau apa namanya? Fokuskan keluar wilayah Pulau Jawa, ya memang di sini pengguna internet paling tinggi di Pulau Jawa. Tapi sebetulnya di luar Pulau Jawa ini luar biasa peluangnya. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan, di Papua, di Maluku, ini gila-gilaan. Mereka sudah tidak memperdulikan lagi harga. Kenapa? Karena di sana tentu saja harganya jauh lebih mahal dibanding dengan harga-harga yang ada di Pulau Jawa. Jadi kalau misal nih, saya jualan fashion, jualinnya misal nih ya, saya ngambil dari marketplace, harganya 100.000, saya jual 200.000, itu masih laku. Bahkan menurut orang-orang di luar Pulau Jawa, terutama kayak di Maluku, di Papua, atau di Sulawesi, ini masih murah. Gitu ya. Kenapa? Karena ongkirnya aja 100.000 gitu. Akhirnya mereka belinya cukup banyak. Cuma hati-hati, kenapa hati-hati? Karena ya tadi ongkirnya mahal, kemudian juga waktu sampainya lama, jadi kita harus benar-benar memperhitungkan. Karena kemarin saya pernah punya ini ya teman-teman, jadi saya jualan itu mepet lebaran. Ya, mepet lebaran, Hamin seminggu itu masih ada yang order. Ya, bahkan kalau nggak salah saya berhasil jualin itu 200 piece Hamin 7 hari. Nah, tapi yang beli dari mana? Dari Maluku, dari Papua. Akhirnya mereka udah keburu mudik gitu. Ya, jadi ini harus diperhatikan bahwa pengirimannya itu punya ada waktu yang lebih dibanding dengan di pulau-pulau lainnya. Oke, nah ini mungkin kita skip aja. Nah, saya akan menjelaskan buat teman-teman nih, bagaimana sih kita menjalankan digital marketing atau bagaimana sih jualan online yang benar itu. Ada 7 langkahnya, teman-teman. Ya, jadi sebelum masuk ke 7 itu, kita harus kenalan dulu dengan digital marketing. Apa sih sebetulnya digital marketing itu? Digital marketing ya adalah sebuah cara untuk mempromosikan lewat media digital. Namun banyak yang beranggapan digital marketing itu susah, ya enggak? Kenapa susahnya? Karena ya menganggap gaptek gitu. Wah, saya gaptek Mas, saya gaptek Pak. Saya nggak pernah pakai Facebook, saya nggak pernah pakai Instagram. Gimana caranya? Ya, jadi sebagian besar orang beranggapan digital marketing itu susah karena gaptek. Padahal ya sebetulnya tinggal belajar aja. Nah, malam hari ini kita akan belajar, kita akan bedah nih satu persatu. Silahkan teman-teman bisa mempersiapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya karena saya ingin lebih banyak diskusi, saya pengen dengar juga, nanti saya kasih sesi buat teman-teman untuk bisa diskusi ya, langsung tanya, langsung bisa open mic, kita langsung diskusi aja. Oke, kita masuk ke step by step menjalankan digital marketing. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu teman-teman, kalau kita mau jualan online, target marketnya siapa?
Ya, tadi contohnya ada gambar peta Indonesia. Kita harus tentukan, kita mau targetin atau kita mau promosiin ke mana, ya kan? Maka tentukan target marketnya. Nah, target market ini sebelum kita tentukan lebih detail, biasanya kita harus tentuin dulu, mau main di niche apa. Niche itu apa sih? Niche itu adalah kategori produk. Jadi kategori produknya ada teknologi, ada kesehatan, ada kecantikan, ada perawatan, pendidikan, fashion, makanan, dan seterusnya. Dan saya menyarankan supaya kita tidak loncat-loncat, ya. Fokus ke dalam satu niche dulu aja, supaya target marketnya lebih fokus dan lebih pas gitu ya, lebih tertarget bahasanya. Oke, jadi tentuin dulu. Nah, bagaimana nih kalau teman-teman bingung menentukan niche market? Silakan masuk ke marketplace. Ya, di marketplace itu ada kategori produk. Nah, kategori produk itu di situ banyak gitu ya. Sama nih seperti di sini. Ada fashion. Kalau misal fashion, teman-teman tinggal klik fashion. Di situ nanti ada bagiannya lagi. Fashion pria, fashion wanita, kemudian fashion anak, ya, dan seterusnya kita bisa pakai tuh ya dari kategori itu. Gitu. Nah, baru setelah kita tentukan niche, maka kita bisa tentukan lebih detail target marketnya. Nah, seperti apa? Yang pertama, kita bisa tentuin demografinya. Apa itu demografi? Kelamin, jenis kelaminnya apa, atau gendernya apa, usianya berapa, tinggalnya di mana. Ya, misal, oh saya mau nargetin ke fashion ya, karena saya fashion perempuan, maka gendernya perempuan. Usianya berapa? Nah, usia juga teman-teman harus betul-betul paham ya, bahwa usia yang harus kita targetkan adalah usia yang punya duit. Jangan sampai yang tidak punya duit. Kenapa? Percuma gitu ya. Misal, oh saya jualannya buat remaja nih, fashion remaja. Saya nargetin ke anak-anak SD misal, atau anak-anak SMP. Maka akan sulit untuk closing-nya. Kenapa? Karena bukan mereka yang menentukan, dan mereka ya apalagi sekarang gitu ya, nggak ke sekolah pasti uang jajannya terbatas gitu. Nggak punya ATM, nggak punya, ya masih susah lah. Gitu. Jadi kita harus benar-benar menentukan usianya berapa. Biasanya berapa? Biasanya saya paling suka itu dari 27 atau dari 30. Kenapa? Udah pasti ya, 27 atau 30 mereka punya duit dan mereka punya keputusan untuk membeli. Gitu ya. Jadi misal kalau anak-anak kan harus nanya lagi nih ke orang tuanya, "Oh, saya mau baju ini, Pak, saya mau baju ini, Mah. Boleh enggak?" Tapi kalau usia yang sudah matang, yang sudah dewasa, sudah punya uang, maka mereka bisa menentukan sendiri. Ya, misal, "Oh, saya suka, saya mau beli." Gitu. Dan yang ketiga tinggalnya di mana. Nah, lokasinya di mana aja, kita bisa tentuin. Misal, oh saya mau lokasinya di Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, atau di kota Jakarta, Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Semarang, ini bisa. Gitu. Nah, berikutnya adalah profesinya apa, lulusannya apa, sudah menikah atau belum ya. Nah, ini bisa kita tentukan secara lebih detail. Nah, yang tidak kalah penting adalah interest. Apa itu interest? Interest ini adalah minat ya. Jadi kalau kita mau berjualan ya, atau berjualan online, mau mempromosikan atau mau jualan produk, sesuatu produk, pasti kita harus tahu dulu nih orang yang nanti kita targetin mereka sukanya apa, ya kan? Misal saya jualan gamis, baju, bajunya baju muslim gitu ya. Berarti komunitasnya apa nih? Oh ada, mereka komunitas yang suka pakai hijab, ada hijabers, ada komunitas syar'i, ada komunitas muslimah, ada komunitas macam-macam gitu ya. Nah, kita harus tahu tuh. Kemudian website yang disukain apa, kemudian media yang disukain apa. Nah, produk yang mereka sukain apa. Jadi kalau saya jualan gamis misal, oh mereka suka pakai hijab, pakai jilbab, kemudian pakai dress juga otomatis, fashionnya seperti ini ya. Kemudian mereka suka mereknya apa, kemudian suka produk pelengkapnya apa. Nah, kita bisa tentukan itu. Jadi sebetulnya interest ini sangat luas sekali ya. Nah, kalau kita bisa menuliskan ya kira-kira target market kita ini seperti apa, maka kalau kita berhasil menentukan dengan tepat target marketnya, maka closing akan lebih mudah kita dapatkan.
Nah, yang terakhir, public figure yang mereka sukain siapa. Contoh public figure, ada artis, ada selebgram, kalau sekarang ada influencer, ada YouTuber bahkan, atau TikTokers ya, dan lain sebagainya. Ini bisa kita taruh sebagai target market, minat mereka ke siapa. Nah, selain itu juga ada kebiasaan ya, behavior ini kebiasaan. Kebiasaan itu contohnya mereka punya handphonenya mereknya apa. Kemudian mereka pakainya jaringannya apa, ya, masih pakai 3G atau sudah 4G atau sudah 5G ya, dan seterusnya. Terus ada sistem operasinya apa, pakai kalau iPhone dia pakai iOS, kalau Android ya, kalau Samsung dia pakai Android ya, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita tentukan juga. Jadi ada 3 ya, demografik, interest, sama behavior. Nah, ini harus kita tentukan. Nah, nanti pengaplikasiannya atau penggunaannya ini lebih banyak kita gunakan di ini ya, di advertising ya, atau beriklan gitu. Jadi kalau kita beriklan kita bisa menentukan dengan tepat. Ya, misal di sini kalau teman-teman lihat ada orang tua ya atau parents ini yang memiliki anak. Nah, anaknya usia berapa tahun kita bisa tentuin. Misal nih, saya jualan perlengkapan bayi. Otomatis saya pengen ngenargetin ya ibu-ibu yang baru punya anak bayi gitu ya. Usianya berapa? 0 sampai 12 bulan. Nah, di sini ada nih. Kita bisa memfilter atau bisa mentargetkan ibu-ibu yang baru punya anak bayi, balita atau bayi. Ya, maka di sini tinggal kita centang aja. Jadi nanti iklan kita akan muncul di orang-orang, ibu-ibu yang baru punya anak. Kan menarik tuh ya, enak banget tuh. Ya, kita bisa menargetkan dengan tepat. Nah, menariknya di dalam Facebook Ads ini, teman-teman bahkan bisa menargetkan pengguna merek handphonenya. Ya, contoh tadi kan di sini ada behavior-nya ya, merek handphone. Misal, oh saya jualan casing handphone, kan enak banget tuh. Saya jualan casing iPhone misal. Ya udah, saya nargetin ke orang-orang yang pakainya iPhone. iPhone-nya misal iPhone 11 atau iPhone 12 yang terbaru. Jadi iklan saya akan muncul di orang-orang yang menggunakan handphone iPhone. Atau misal Android, ada Samsung, ada Xiaomi, ada Oppo, itu juga bisa. Ya, jadi sangat tertarget, sangat detail sekali. Nah, ini yang menarik. Jadi saya mengajak nih teman-teman, karena sangat menarik sekali, bisa nanti akan saya tunjukkan gitu ya, bagaimana sih cara kita ngiklan. Nah, oke. Yang kedua, jadi setelah yang pertama tadi target market, yang kedua adalah mencari produk. Nah, buat teman-teman yang sudah punya produk, alhamdulillah sudah enak, sudah ada produknya. Tapi kita harus memvalidasi. Apa itu validasi? Ya, jadi mencocokkan gitu ya, apakah memang produk yang kita miliki ini sedang trending atau enggak. Kenapa? Kalau enggak trending, maka akan lebih sulit. Ya, contoh misal saya jualan baju, tapi bajunya itu udah lama gitu ya, maksudnya modelnya itu sudah 2 tahun yang lalu boomingnya. Maka saya jualan sekarang ini relatif lebih sulit dibanding dengan produk sekarang yang lagi trending nih. Misal kemarin lagi ada jilbab ya, jilbab apa tuh namanya, plisket atau apa gitu ya. Itu booming banget gitu ya. Nah, ini kita cari apa produk-produk apa atau samakan validasi apakah produk kita ini sedang trending atau enggak. Nah, bagaimana cara mencarinya? Lewat marketplace ya. Nah, ini saya sekalian demokan ya bagaimana cara mencari produk. Saya suka banget ke marketplace yang oranye ya. Kenapa? Karena di situ jelas banget jelas banget caranya. Begini teman-teman, ini rahasia juga sebenarnya. Ya, sebenarnya rahasia umum gitu ya. Bagaimana cara kita mencari produk yang sedang trending? Yang pertama, kita tinggal masuk ke marketplace-nya. Di sini saya pakai Shopee. Kemudian saya mau cari ini misal kaos anak muslim ya. Karena kalau kaos anak otomatis niche-nya masih sama ya, fashion
Tadi misal fashion saya fashion dewasa, maka biasanya mereka masih punya anak tuh. Oke, ini masih loading. Bentar ya. Toko. Nah, yang paling menarik di marketplace ini adalah ada terlaris ya. Kalau di marketplace yang lain, ini dia cuma ada rating atau komen atau ulasan ya. Tapi di sini ada terlaris dan kita tinggal klik aja terlarisnya. Dan di sini si marketplace ini akan ngasih tahu ya. Nah, di sini ada 1000, 1700. Nah, kalau yang kecil seperti ini biasanya dia iklan ya. Dia bisa ke atas karena pakai iklan. Sama nih, yang ini juga dia biasanya ngiklan nih baru 11. Ya. Nah, di sini 1000 1000 1000 semua nih yang muncul begitu ya. Artinya produk ini produk yang banyak terjual dan laku banget gitu. Dan enaknya kalau di Shopee ini dia terjualnya per bulan. Jadi angkanya valid gitu ya. Jadi bulan ini kita bisa tahu bahwa produk-produk yang ini terjualnya sangat banyak. Gitu. Nah, kalau teman-teman udah dapat, nah ini contohnya satu produk, maka kita bisa masuk ke dalam tokonya. Ya. Bentar, ini masih loading. Nah, kita bisa masuk ke tokonya, kita bisa cari nih produk-produk lainnya yang lagi trending juga di dalam toko itu. Gitu. Nah, kalau teman-teman mau menjualkan produk ini, saya sarankan jangan dari marketplace-nya, tapi kita bisa hubungi langsung. Ya, biasanya mereka tampilkan ya, biasanya mereka tampilkan apa namanya, nama tokonya, ya, kemudian ada Instagramnya, jadi teman-teman bisa cari di Instagramnya. Ini kayaknya lagi lemot banget ya, lemot banget. Gitu. Oke. Saya balik lagi ke materi ya. Nah, jadi kita bisa cari produk-produk tadi yang sedang trending dari marketplace ini. Oke. Nah, yang kedua, cara kita memvalidasi adalah dengan Google Trends. Nah, ini sebelumnya sudah saya sampaikan juga. Jadi teman-teman tinggal masuk ke Google Trends, kemudian apa namanya, tinggal ketik di sini kata kuncinya ya, produknya, nama produknya, nanti kita bisa lihat trennya seperti apa. Nah, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatiin. Jadi kalau kita ingin memvalidasi apakah produk ini bagus di dalam Google Trend, maka kita bisa cari selama 5 tahun terakhir. Jadi 5 tahun terakhir, nah ini nanti grafiknya dia muncul selama 5 tahun. Jadi kita bisa lihat ini contohnya dari 2016 sampai 2021 ya. Nah, yang paling bagus adalah trennya ini selalu naik ya. Jadi memang kalau kita lihat secara detail ini naik turun. Tapi kalau dilihat secara 5 tahun ini cenderung dia naik. Artinya trennya ini apa namanya dari tahun ke tahun itu meningkat. Gitu. Nah, ini artinya produknya bagus, stabil, gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa melihat dari grafik ini. Nah, selain itu juga di Google Trends ini dia akan ngasih saran ya. Jadi di bawah ini ada saran juga yang teman-teman bisa lihat ya, bisa baca di situ. Ada juga nanti berapa orang yang mencari ya, itu lengkap banget di sini. Nah, untuk memvalidasi caranya dua ini saja, ini sebenarnya sudah cukup dan teman-teman kalau mau cari produk juga bisa dari marketplace tadi. Ya, kalau misal sudah ketemu dengan produknya, bisa langsung kontak dan bisa langsung jualin. Nah, saya pun demikian, begitu ya. Jadi saya jualan fashion kemarin, gamis itu juga cari dari marketplace, kemudian ternyata ketemu dengan suppliernya, ternyata dekat sama rumah, akhirnya saya ke tokonya, kemudian saya beli dan saya jualin. Nah, kenapa harus beli?
ya. Jadi ada yang menarik teman-teman. Kenapa harus beli, kenapa harus nyetok, supaya teman-teman bisa manfaatin COD. Dan COD itu sekarang bagus sekali, ya, mempercepat closingan kita. Bahkan saya 99% yang beli itu pakai COD semua. Nah, menariknya nanti di toko IG ini kita akan buatkan sistem COD. Sekarang masih sedang dalam tahap development. Ini nanti akan ada potongan atau diskon yang bagus juga. Gitu. Oke, nah yang ketiga setelah kita punya produknya adalah pilih sumber traffic yang akan digunakan. Nah, sumber traffic ini apa sih? Jadi ibaratnya gini teman-teman, kita punya toko offline, misal tokonya ruko. Rukonya di pinggir jalan, ya. Nah, bagaimana supaya orang itu tahu bahwa kita ada di ruko tersebut? Dan setelah tahu, mereka tertarik untuk mengunjungi, ya. Kalau di offline biasanya kita pasang apa? Pasang banner, pasang baliho, ya. Atau juga bisa iklan di radio atau di koran, ya, di majalah dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sumber traffic yang lama. Ya, ada browser, ada voucher, ada poster, ada TV, radio dan seterusnya. Tapi traffic sekarang, ya, traffic itu adalah pengunjung gitu ya. Pengunjung itu bisa kita dapatkan secara instan. Lewat apa? Ya, ada yang namanya Facebook Ads, ada yang namanya Google Ads, ada yang namanya viral share, ada yang namanya endorse, ya, kemudian affiliate, forum, marketplace dan lain sebagainya. Jadi ini adalah sumber traffic. Nah, bagaimana cara kita memanfaatkan traffic ini? Tentu saja kita harus memiliki traffic tersebut. Contoh kalau di Facebook atau di Instagram ya kita harus bikin akunnya. Di Google kita bikin akunnya. Di Marketplace kita bikin akunnya, ya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian kalau kita sudah memilih traffic itu, maka traffic itu harus kita arahkan. Diarahkan kemana? Ke dalam landing page, ya, atau ke dalam website. Kenapa sih website ini penting? Kenapa kok nggak ke WhatsApp langsung aja? Kenapa kok nggak ke DM Instagram langsung aja? Ya, karena banyak sekali manfaatnya, teman-teman. Manfaatnya apa saja? Yang pertama kita bisa dapetin datanya, ya kan? Data pengunjung. Data pengunjung itu sekarang sangat berharga sekali. Ya. Kenapa sangat berharga sekali? Karena data pengunjung website itu bisa diartikan sebagai target market yang tepat. Kenapa Mas kok bisa tepat? Ya iyalah, mereka rela untuk mengorbankan kuotanya mengunjungi website kita. Bayangin nih teman-teman di offline, ada orang yang masuk ke toko kita, ya, walaupun mereka nggak beli, atau misal nggak jadi beli, tapi sudah punya interest, artinya mereka itu target market. Cuma memang belum closing saat itu. Ya kalau kita punya datanya, kira-kira data ini berharga nggak? Misal nih orang yang berkunjung ke toko kita punya namanya, punya nomor handphonenya, punya alamat Facebook, Instagramnya, ya, punya alamat emailnya juga. Kira-kira berharga nggak? Tentu saja sangat berharga. Jadi sumber traffic ini, ya, kita harus arahkan mereka ke dalam website kita supaya kita bisa dapat datanya. Dan ini yang jadi kunci di dalam digital marketing, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pernah berkunjung ke website, ya, pasti ya pasti akan diteror gitu ya, dalam tanda kutip diteror. Misal nih kita habis masuk ke dalam sebuah website, kemudian pas buka Instagram, oh ada website itu, pas buka YouTube ada website itu, pas buka TikTok ada website itu artinya apa? Kita menjadi target kembali atau biasa disebut dengan retargeting. Nah ini yang menarik, dan teman-teman kalau bisa belajar ini akan sangat powerful sekali, karena biasanya orang itu punya temperatur ya. Mereka pertama masuk ke toko kita masih dingin, artinya belum punya interest yang cukup gitu ya. Tapi kedua kali masuk ke toko kita, mereka sudah mulai penasaran. Ketiga kali mereka sudah tertarik. Keempat kali akhirnya mereka closing. Nah, ini
salah satu kunci di dalam digital marketing. Oke. Nah, di sini saya akan coba untuk jelaskan lebih detail ya. Kenapa sih kok harus kita mengupayakan bagaimana supaya mendapatkan traffic ya. Sebentar teman-teman. Oke. Nah, intinya di dalam mengenerate traffic itu ada dua, seperti yang pernah saya bahas juga. Jadi ada paid dan ada organic. Nah, ibaratnya apa? Ibaratnya nih teman-teman kalau berpindah, misal pengen pergi dari Jakarta ke Bandung, itu ada pilihan mode transportasinya, mau naik motor, mau naik mobil, naik travel, naik kereta, atau naik pesawat ya. Jadi semakin cepat semakin mahal, semakin lambat semakin murah, tapi effortnya juga semakin besar. Ya, walaupun semakin cepat, semakin mahal, kita tinggal bayar aja, effortnya tidak terlalu besar. Tapi semakin lama, ya contoh misal kita naiknya sepeda gitu ya, effortnya sangat besar sekali. Tapi apa? Kita nggak ngeluarin biaya yang besar ya, paling hanya biaya makan aja. Gitu. Nah, ini yang membedakan dua metode ini. Nah, jadi organik ini mungkin kemarin juga sudah kita bahas ya. Organik ini cenderung cara untuk menggunakannya adalah dengan optimasi atau biasa kita sebut dengan optimasi, bisa optimasi Instagram, optimasi Facebook, optimasi kalau di Google namanya SEO ya, search engine, optimasi search engine, optimasi YouTube ya, semuanya dioptimasi. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita bisa mendapatkan tujuan yang tepat gitu ya, mengoptimalkannya. Nah, tentu saja di optimasi ini perlu effort. Kenapa? Karena biasanya kalau di sosial media, terutama di Instagram, kita butuh followers, kita butuh orang yang melihat video kita butuh orang yang likes, butuh yang komen, ya, butuh yang nge-share dan seterusnya. Gitu. Nah, ini perlu effort yang panjang dan tentu saja teman-teman harus konsisten. Kuncinya di dalam optimasi itu adalah konsisten. Ya, kalau kita nggak bisa konsisten, maka optimasinya akan berantakan. Ya, contoh saja di sini ada 6 hal, ya ada follow unfollow, ini harus konsisten. Kita harus follow orang terus-menerus supaya mereka tahu, akhirnya mereka follow back. Kemudian Insta Story, kita harus posting setiap hari story di dalam Instagram. Ya. Kemudian live, kita harus sering-sering live. Live di Instagram, live di Facebook, di TikTok juga sekarang ada live, kemudian live di YouTube ya dan lain sebagainya. Tentu effortnya luar biasa gitu ya. Kemudian di timeline ya, di Facebook timeline, di Instagram timeline, kemudian di TikTok, di YouTube itu kita harus sering posting gitu ya. Oleh sebab itu kita nanti akan bicara juga masalah konten. Ya, konten marketing. Bagaimana kita bisa membuat banyak konten dengan konsisten. Ya, kuncinya adalah teman-teman harus bisa merencanakan konten apa yang mau kita buat. Nah, kemudian juga merubah menjadi akun bisnis. Kemudian setelah kita menjalankan optimasi ini, kita harus bisa menganalisanya. Jadi panjang banget, effortnya besar banget. Lalu ada yang effortnya tidak terlalu besar. Ya, tidak terlalu besar, cuma memang effortnya adalah kita harus bayar lebih aja. Dan sebetulnya kalau dihitung-hitung, bayarnya ini relatif ya. Relatif. Ya, kalau misal teman-teman bisa menjadikan $1 menjadi $2, maka biayanya akan sangat murah, ya bahkan gratis sebetulnya. Kenapa? Ya karena kita bisa melipat gandakan modal yang kita keluarkan. Memang di hari pertama kita harus keluar duit, tapi sebetulnya ada caranya teman-teman. Kalau teman-teman mau gratis gitu ya. Dan ini sering saya gunakan, yaitu kalau kita ngiklan, ini biasanya pakai kartu debit. Kenapa kartu debit?
karena iklannya akan jalan duluan. Baru setelah jalan, setelah ini ya, setelah misal jalan 50.000 atau jalan 100.000 itu baru di debit, itu di charge. Bahkan saya pernah sampai 10 juta teman-teman. Jadi iklannya jalan 10 juta, ya udah jalan 10 juta baru ditarik. Nah kalau misal, ya tentu saja itu bertahap ya teman-teman, ya nggak bisa langsung, saya maunya 10 juta baru ditarik, nggak bisa. Ya, jadi harus bertahap, teman-teman harus spending dulu, baru nanti bisa. Bahkan teman-teman saya yang dia memang mainannya di iklan terus, ini sampai 100 juta teman-teman. Jadi 100 juta baru ditarik. Gimana kalau kita nggak punya duitnya? Ya udah, iklannya udah jalan duluan. Ya, cuma memang resikonya adalah kalau nggak dibayar-bayar, ini akun teman-teman bisa kena ban. Dan biasanya akun yang sudah sampai 100 juta itu akun yang sangat berharga sekali. Ya, kalau ke ban itu wah sayang banget, datanya sudah banyak, kemudian sudah dapat privilege, itu sayang banget. Nah, jadi relatif murah dan teman-teman sebetulnya bisa gunakan ini tuh secara gratis tadi yang saya bilang. Ya, saya 10 juta, jadi iklannya udah jalan 10 juta nih. Kita bisa nge-closingin dulu ya, baru nanti kalau udah closing semua ya kita bayar. Itu bisa. Gitu. Tapi ya kalau bisa langsung dibayar ya. Kalau teman-teman cuan langsung ya udah langsung bayar aja. Nah, relatif murah karena itu tadi, teman-teman ya. Budgetnya teman-teman bisa atur. Budgetnya mulai dari berapa? Mulai dari $1 sebetulnya atau 20.000. Ya, jadi sebetulnya iklan itu murah banget mulai dari 20.000. Namun kalau kita ngiklan mulai dari 20.000, maka sebetulnya kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Karena budgetnya itu terlalu kecil sehingga dia nggak bisa belajar ya. Jadi iklan itu juga punya fase di mana fase mereka ini belajar. Belajar untuk apa? Untuk menemukan target market yang pas. Di iklan itu juga ada algoritmanya. Jadi bagaimana kita bisa membuat performa iklan kita ini menjadi bagus. Oke. Nah, ini contoh-contohnya ya. Jadi ini iklan yang sudah jalan. Sering teman-teman pasti mendapatkan iklan ini. Namun tentu saja teman-teman harus belajar gitu ya. Bagaimana sih menjalankan iklan ini dengan tepat. Nah, di iklan itu punya banyak tujuan juga, teman-teman. Jadi nggak hanya tujuannya untuk mendapatkan pelanggan aja, tapi untuk brand-brand yang besar seperti ini, mereka juga banyak menggunakan iklan itu untuk membranding atau brand awareness. Maka kalau tujuannya branding adalah supaya dikenal. Ada juga nih supaya jadi viral, ya. Jadi misal kita iklanin, ya iklannya pakai video, videonya unik gitu ya. Kita pengen jadi viral, itu bisa juga. Ya, kita pengen supaya orang banyak yang nge-share, itu bisa. Kita pengen supaya banyak orang yang nge-likes, nge-komen, itu juga bisa. Jadi tujuan iklan itu macam-macam. Tergantung apa yang kita targetkan gitu ya. Targetkan. Nah ini contohnya teman-teman, ini juga mungkin kemarin sempat saya bahas ya, cuma belum detail. Nah sebetulnya di iklan itu effortnya, kenapa saya tadi bilang effortnya sangat-sangat minim ya. Bayangin di sini saya ya seperti yang saya sebutin tadi, ini saya buka-bukaan aja. Jadi saya cari produk ini di marketplace dan alhamdulillah ketemu dengan cara yang tadi, teman-teman tinggal cari aja yang terlaris ya, sesuaikan dengan niche-nya, sesuaikan dengan target marketnya, kemudian dapat nih. Nah begitu dapat, ya teman-teman tinggal cari. Cari apa? Kalau saya cari Instagramnya, supaya apa? Fotonya lebih banyak di sana dan bagus, nggak ada ininya. Kalau di marketplace itu kan ada tulisan COD-nya, ada tulisan gratis ongkir dan seterusnya, itu udah diedit lah gitu ya. Nah kita tinggal ambil aja, ya. Tentunya kalau si supplier ini atau produsen ini mereka, jadi biasanya kita izin dulu gitu ya, saya mau jadi resellernya boleh nggak pakai fotonya? Oh silakan, maka tinggal kita pakai aja. Nah jadi effortnya tidak begitu besar, kenapa? Karena saya tinggal ambil aja gambar-gambarnya teman-teman.
Atau bahkan kalau ada videonya itu lebih bagus ya. Nah, kalaupun tidak ada video, sebetulnya kita bisa buat konten iklan ini menjadi slideshow ya, atau video atau gambar yang bergerak. Gitu. Jadi gambarnya gerak-gerak nih. Jadi dia modelnya video. Nah, ini gampang banget ya. Kita tinggal ambil aja, kemudian tinggal kita masukin ke iklan ya. Iklannya nanti jadi. Nah, kemudian setelah foto atau video kita tinggal buat copywriting-nya. Nah, copywriting ini juga teman-teman harus bisa membuat dengan baik ya. Cara membuat konten iklan ini dengan baik itu gimana? Caranya adalah teman-teman harus sering ngeklik iklan yang muncul ya. Jadi kalau di Facebook atau Instagramnya teman-teman itu ada iklan yang sejenis dengan produk kita, itu diklik aja. Ya, diklik nanti kita lihat nih. Ya, kita lihat mereka teks iklannya gimana sih, copywriting-nya gimana, kita copy. Gitu. Nah, jadi kalau kita klik nanti iklan-iklan yang sejenis ya, jadi fashion, iklan-iklan fashion itu akan masuk nih ke kita. Gitu. Jadi makin bagus, makin banyak referensi sehingga kita bisa menulis dengan baik. Oke. Nah, kemudian nonton ini ya, apa nih? jadi dengan budget yang cukup Iya kan? di sini saya mengeluarkan satu prospek itu 8.000. Nah, kalau teman-teman cari di marketplace ini harganya kita diuntungkan sebetulnya ya. Kenapa harganya murah banget? Saya dapat ini harganya sekitar 90.000. Saya jual 170.000 kalau nggak salah. 170.000. Masih ada margin 80.000. Nah, satu produk terjual marginnya 80.000 gitu ya. Maka ketika kita ngiklanin ini udah enak banget. Marginnya masih besar. Dan pastikan kalau teman-teman mau ngiklan itu harus punya margin yang cukup. Karena untuk spare gitu ya, ketika iklannya mahal, ya kita masih bisa untung. Ketika iklannya murah, untungnya makin besar. Lalu bagaimana nih pertanyaannya? Mas, saya untungnya tipis banget nih, gimana caranya? Satu produk cuma 10.000. Teman-teman silahkan di bundling. Ya, jadi produknya di bundling satu paket. Misal satu piece itu untungnya 10.000, jual aja 10 piece. Ya, untungnya jadi 100.000. Ya enggak? Nah, gitu cara mainnya. Jadi kalau kita ngiklan harus punya spare margin yang cukup besar. Oke. Nah, ini foto-fotonya ya. Jadi saya tinggal ngambil aja, dan effort yang sangat minim itu juga ini kebetulan akunnya saya baru banget buat teman-teman. Jadi masih 0 followersnya ya, tinggal langsung diiklanin dan langsung bisa mendapatkan pelanggan. Jadi instan banget. Dan kalau teman-teman tahu, ini saya modal di awal itu 100.000. Ya, karena saya ngiklannya untuk testing langsung 100.000. Atau 100.000 itu di hari pertama saya bisa langsung dapat 2. 2 itu kalau dihitung tadi ya, margin 1 80.000 berarti 160.000, saya masih punya spare 60.000. Ya artinya untung. Gitu. Nah, tapi jangan khawatir teman-teman, kalau rugi gimana? Ya, misal nih baru jalanin iklan 1 hari rugi, 2 hari rugi, 3 hari rugi langsung stres. Wah, ini nggak berhasil nih. Wah, saya kapok nih main ads. Tidak seperti itu cara mainnya. Ya, jadi setelah rugi di hari pertama itu kita harus evaluasi. Jangan sampai dilanjutkan terus-menerus sehingga ruginya bertambah terus. Ya, tapi harus kita evaluasi. Gimana cara evaluasinya? Kita harus membaca data. Jadi di iklan itu nanti ada datanya. Iklan kita berapa orang yang ngeklik. Dari iklan itu berapa orang yang masuk ke website. Dari website itu berapa orang yang nanti klik untuk melakukan order. Nah, kita bisa lihat di situ. Supaya apa? Supaya bisa menentukan salahnya di mana. Ya, kalau misal kita nggak bisa baca data, kita nanti nggak tahu salahnya di mana, harus ngapain, harus perbaikin yang mana, nggak tahu. Oke, nah bagaimana cara membacanya? Ya teman-teman harus belajar.
Nah, nanti kita belajar bareng-bareng, ada sesi khususnya. Oke, dan ini di sini teman-teman bisa lihat ya, 1.500 prospek. 1.500 prospek artinya ada 1.500 orang yang mau beli. Ya, walaupun memang tidak semuanya masuk, ini kurang lebih sekitar 50-60%. 50-60% itu belum tentu closing sebetulnya. Closingnya itu di angka 30%-an. Oke, jadi ini. Nah, ini bisa instan sekali. Kalau teman-teman nggak mau repot, nggak mau ribet, harus bikin konten yang banyak, harus ngegedein followers, ini adalah jawabannya. Tapi memang teman-teman harus belajar, harus ada mentornya, supaya nanti bisa menjalankan ini dengan tepat, ya. Tidak kalau misal kita nyoba sendiri kan pasti errornya banyak ya. Misal, oh nyoba ini salah, kita perbaiki, nyoba ini salah. Tapi kalau misal teman-teman punya mentor, ini teman-teman bisa mendapatkan best practice. Ya, jadi misal nih, saya udah jalan ini seperti ini, ternyata berhasil nih, ya udah teman-teman tinggal ikutin aja. Ikutin aja caranya, chance untuk berhasilnya pasti jauh lebih tinggi. Jadi tidak perlu trial error lagi. Oke. Bagaimana cara ngiklannya nanti ya? Nanti ada sesi sendirinya. Oke, saya kembali lagi. Itu langkah ketiga teman-teman ya. Jadi langkah ketiganya adalah bagaimana kita mengenerate traffic lewat organik dan juga lewat paid advertising. Nah, langkah yang keempat adalah buat konten yang menarik. Nah, ini kaitannya dengan yang organik tadi. Jadi teman-teman harus membuat konten yang menarik, tentu saja supaya orang itu akan follow, orang akan likes, orang akan share dan seterusnya. Nah, buat konten itu intinya ada 3 ya. Yang pertama adalah planning. Planning itu merencanakan. Yang kedua membuatnya. Kita buat konten-kontennya. Yang ketiga adalah menyebarkannya. Jadi promoting itu tidak melulu di-ads-kan, tapi kita sebarkan lewat grup, kemudian lewat Telegram, lewat WhatsApp, atau lewat mana-mana ya, channel apapun, ini namanya sudah promoting atau mempromosikan. Nah, biasanya untuk merencanakan kita pakai konten kalender. Oke, konten kalender, jadi di sini sudah ada jadwalnya teman-teman. Hari Minggu kita mau buat konten apa, hari Senin konten apa, hari Selasa konten apa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan seterusnya. Oke, nah ini sudah saya bagikan ya, bagi teman-teman yang sudah gabung di grup, ini sudah saya bagikan, itu bisa di-download, ini sudah ada template-nya juga, maksudnya template-nya udah ada nih kayak gininya. Jadi misal besok hari Sabtu, oh kita harus beri interaksi nih, beri pertanyaan menarik ke followers kita. Ya, jadi teman-teman tinggal cari pertanyaannya apa ya. Misal hari ini hari Sabtu nih, jalan-jalan kemana nih teman-teman? Ya, atau ada rekomendasi tempat wisata mana nih? Gitu ya. Jadi tanya-tanya kayak gitu. Supaya apa? Supaya terjadi yang namanya interaksi. Nah, mungkin terus besoknya hari Minggu viral ya, kita pilih gambar viral. Ya kalau di sini ada template-nya, tapi yang gratis nih teman-teman bisa cari sendiri ya, gambar-gambar viral. Carinya di mana? Cari aja di Google. Ya. Gambar viral, misal gambar viral tentang produk kita, tentang fashion misal. Itu nanti tinggal kita repost aja. Nah, baru hari Seninnya jualan gitu. Nah, di sini template ini bisa teman-teman ikuti. Nah, setelah punya jadwalnya, pastinya harus buat kontennya, ya. Kita harus desain, kita harus foto, bikin video, rekaman, ya, dan seterusnya. Ini tentu effort-nya besar, ya. Apalagi teman-teman yang merasa gaptek, ya, saya nggak bilang gaptek, merasa gaptek, maka bikin desain itu jadi problem. Nah, sebetulnya sekarang udah gampang, ya, karena ada tools. Contohnya yaitu tools Canva ini. Ini sudah ada template-nya, teman-teman tinggal belajar aja. Nah, ini juga kalau nggak salah sudah saya kasih ya, ada video tutorialnya lengkap, teman-teman bisa lihat
untuk belajar bagaimana membuat konten menggunakan Canva. Nah, ini contoh-contoh ya. Jadi kita harus bikin konten-konten yang seperti ini. Ini konten viral, ini konten edukasi, ini konten interaksi tadi yang bertanya, ini konten motivasi ya, atau inspirasi, dan konten jualan. Oke, nah kemudian ini copywriting, ya kita harus bikin copywriting-nya. Tentu saja tadi cara yang paling mudah, ini sering-sering melihat kompetitor, supaya kita punya bahan. Ya, pasti teman-teman yang nggak pernah nulis, ini kebingungan. Bahkan untuk nulis judul aja itu butuh beberapa hari gitu ya. Padahal cuma satu kalimat. Ya, nah kalau kita terbiasa ngebaca atau kita punya referensi banyak iklan-iklan orang, maka untuk bikin headline seperti ini akan lebih mudah. Tinggal kita tiru aja, kita amati, kita tiru, dan kita modifikasi. Oke, itu yang keempat. Yang kelima, tentu saja teman-teman harus punya website. Nah, di sini teman-teman yang kemarin bergabung bersama Coinbox, ini akan mendapatkan toko IG ya. Jadi salah satu syaratnya itu teman-teman ikutan webinar ini, nanti akan dipandu cara untuk daftarnya oleh tim CS ya. Bagaimana menggunakannya, bagaimana settingnya, ini teman-teman bisa dapetin secara gratis ya. Nah, yang menarik adalah di toko IG ini teman-teman punya sistem pembayaran yang gratis ya. Jadi kalau ada yang mau transfer itu tidak dikenakan biaya tambahan karena menggunakan virtual account ya. Jadi bisa langsung nih list banknya juga banyak, ada BCA, ada BNI, ada Mandiri, ada BRI, kemudian ada pakai wallet, pakai OVO itu juga ada, kemudian bisa pakai credit cards itu juga ada tanpa ada charge. Biasanya kalau credit card kan kena 3% gitu ya. Nah, tapi di sini enggak. Jadi teman-teman bisa gunain dan teman-teman bisa gunain untuk mendapatkan yang 3 bulan tadi, teman-teman harus bisa mendapatkan transaksi minimal Rp300.000. Jadi usahakan teman-teman menggunakan payment gateway yang ada di sini supaya nanti bisa mengklaim bonus yang 3 bulan tadi dan masih banyak bonus-bonus lainnya. Fitur premium ya untuk yang gratisnya. Oke. Nah, keuntungan lain di dalam toko IG itu teman-teman bisa di pick up barangnya. Jadi di sini ada fitur pick up. Jadi kalau teman-teman mau kirim barang, ini nggak perlu antar ke kurirnya, tapi kurirnya yang datang. Jadi di sini ada modul pick up namanya. Nanti kalau masih belum paham cara pakainya, bisa tanya lagi. Ya, kalau kita klik, nanti kurirnya langsung akan datang untuk mengambil barangnya. Itu. Oke. Dan teman-teman juga akan mendapatkan Smart Insta. Jadi ini aplikasi untuk mengoptimasi Instagramnya, ya. Jadi dia bisa auto follow. Nah, biasanya kita capek nih ya, follow-follow orang setiap hari. Ini pakai aplikasi ini, dia bisa auto follow, bisa auto unfollow, bisa auto likes, dan bisa auto komen juga. Ya, jadi kita nggak perlu like, komen manual, bisa secara otomatis pakai aplikasi Smart Insta. Cuma aplikasi ini baru tersedia di laptop ya, di Windows, jadi belum ada di handphone ya. Nah, kalau teman-teman mau pakai ini harus nyalain laptopnya, kemudian pasang aplikasinya. Oke, itu untuk toko IG atau membuat website. Yang keenam adalah membuat database pelanggan. Nah, di dalam toko IG ini juga kita sudah siapkan ya. Jadi kalau ada orang yang chatting atau yang check out itu sudah ada, kita bisa ambil datanya dan kita bisa buatkan database-nya. Nah, database pelanggan ini bagaimana cara kita membuatnya? Yaitu dengan menyiapkan atau menggunakan kolom database. Nah, kolom database ini apa? Ya, paling sering itu orang pakai WA group atau Telegram group. Ya kan? Jadi kalau teman-teman ini misal punya data ya, data pelanggan. Nah, itu harus kita masukkan ke dalam WA group. Kenapa?
supaya kita nanti bisa mengelola datanya lebih mudah. Gitu. Nah, biasanya database ini kita masukkan ke kolam. Ya, jadi yang pertama siapkan kolamnya dulu, siapkan WA grupnya, kemudian masukkan database ke dalam kolam. Cara masukinnya gimana? Bukan kita invite, ya, tapi kita sediakan linknya. Biarkan nanti mereka yang klik untuk join. Oke, jadi setelah join, mereka masuk ke dalam grup-grup kita, maka langkah berikutnya adalah dirawat. Nah, ini yang susah. Rawat itu gimana caranya? Ya, kita bisa posting. Postingnya apa? Posting tentang produk, tentang knowledge produknya, tentang promo-promo, atau tentang hal-hal lainnya tentang produk kita. Nah, kalau sudah di-maintain atau dirawat, maka kita bisa memancing dan manen. Manen ini maksudnya gimana? Ya, misal kita ngadain flash sale, ya. Jadi tinggal kita broadcast tuh di grup. Nanti mereka, oh ini sale-nya 50%, ya, atau sale-nya misal 70%, atau beli 2 gratis 1 dan seterusnya, itu bisa closing dengan lebih mudah. Oke, yang ketujuh adalah mendongkrak dengan influencer. Jadi kalau teman-teman tadi sudah melakukan itu semua, 6 tahap tadi, kita bisa mendongkrak dengan endorse influencer. Nah, bagaimana memilih influencer yang tepat? Yang pertama harus relevan, senis dan juga targetnya sama, ya. Jadi kita cari influencer-influencer yang punya followers yang sesuai dengan target market kita, ya. Supaya apa? Supaya closingnya tinggi. Jadi jangan hanya oh followersnya banyak nih, tapi ternyata setelah kita endorse kok sedikit ya, kok nggak banyak likes-nya ya, kok nggak banyak yang ngeklik ya. Berarti followersnya itu bukan target market kita, jadi salah. Nah, pastikan ini benar. Kemudian pilih jejaring sosial media yang tepat. Ya, jadi contohnya kita pengennya jualannya di Instagram, maka carinya influencer-influencer yang besar di Instagram. Atau misal di YouTube, di TikTok, dan seterusnya. Kemudian berikutnya komitmen. Jadi si influencer, si endorser ini, dia juga komit terhadap produknya. Misal benar-benar dipakai, di-review, ya, bukan hanya sekedar nunjukin produknya aja. Nah, kemudian yang kelima, ini keaslian. Jadi konten-kontennya ini asli. Maksudnya bukan hanya nge-repost-repost aja. Kemudian yang keenam itu empati, jadi sering ngebales komen-komen dari followers-followersnya, ya. Ini menunjukkan bahwa dia sangat aktif ya dan bisa meningkatkan engagement. Jadi kalau nanti kita ngiklan atau kita endorse, ini pastinya banyak yang lihat juga. Tuh, baru yang ketujuh, ini kita lihat followers sama jangkauannya. Nah, yang kedelapan, gunakan platform influencer. Nah, ini platform influencer sekarang banyak ya. Ada Sociabuzz, ada Allstar. Ini untuk mempermudah kita mencari influencer yang tepat. Oke, nah ini ada informasi menarik teman-teman. Jadi saya akan buka kelas intensif, namanya Jago Nge-Ads Full Intensif 1 bulan, untuk bisa jalanin Facebook Ads dengan benar. Tadi saya sudah sampaikan ya, bahwa kalau kita punya mentor, kita peluang untuk berhasilnya lebih besar dibanding dengan coba-coba sendiri. Dan ini kelasnya intensif, tidak hanya 1, 2, 3 kali pertemuan, tapi selama 1 bulan, live mentoringnya 4 kali, ini via Zoom seperti ini. Kemudian nanti teman-teman akan dapat WA group juga, ada full materinya, ada tugas-tugasnya juga, kemudian bisa konsultasi online juga, dapat e-book sama e-course-nya. Nah, yang menarik adalah saya akan ngasih pilihan produk-produk yang winning. Ya, jadi saya aktif untuk cari produk-produk di market-market ya, tidak hanya di marketplace, tapi kalau misal di jaringan saya ini ada yang bagus, saya akan lempar juga ke teman-teman untuk bisa dijualin. Saya akan infoin nih produknya lagi bagus, jadi teman-teman bisa ngiklanin dan kemungkinan untuk berhasilnya jauh lebih tinggi. Kemudian free website pakai toko IG. Jadi di toko IG nanti itu ada template yang khusus untuk ngiklan. Kemudian free optimasi Instagram,
bisa buatin konten juga. Jadi untuk 3 produk. Sama yang menarik lagi berikutnya adalah teman-teman mendapatkan data. Ya, jadi free data 2.000 kontak untuk niche fashion. Nah, kontak ini buat apa sih? Buat itu ya, buat retargeting. Jadi kalau sudah ada data ini, kemungkinan untuk ngiklan jauh lebih baik. Nah, harganya hanya 499.000 aja. Ini penawaran yang sangat spesial ya, karena di luaran sana itu harganya bisa juta-jutaan. Ya, bahkan tadi Mas Yoyo ya, itu e-course aja ya. Jadi e-course aja, e-course itu video aja, itu harganya 3 juta, teman-teman. Oke, jadi nggak ada mentoring live-nya. Nah, di sini teman-teman bisa dapetin, silahkan ini bisa kontak CS ya, nanti bagi teman-teman yang berminat. Kita akan mulai di 8 Juni sampai 8 Juli 2021, dan di Juli itu ada momen Lebaran Idul Adha ya. Nah, ini teman-teman bisa manfaatkan momen itu. Oke, baik, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Kalau ada yang ingin langsung ngobrol ya, itu juga bisa. Saya persilakan teman-teman bagi yang ada pertanyaan. Ya, bisa chat atau bisa ngomong langsung ya. Silakan. Oke, ini sudah ada yang bertanya via chat. Faisal Bidi, izin bertanya mengenai bisnis yang berbagai metode ini, apakah diperlukan adanya kerjasama atau partner tim? Oke, ini maksudnya Mas Faisal bisnisnya metodenya banyak gitu ya? Atau gimana nih maksudnya? Mungkin bisa dijawab dulu itu ya. Metodenya seperti apa? Maksudnya apakah punya bisnis yang banyak atau bisnisnya apa atau gimana? Gitu. Nah, yang kedua, apakah dengan metode ini harus bekerja dengan full time atau part time? Maksudnya metode yang tadi ya, 7 metode tadi ya. Oke. Nah, kalau teman-teman ingin melakukan sendiri dari 7 langkah tadi, itu sebetulnya bisa aja. Ya, bisa aja teman-teman cobain sendiri semuanya. Ya, bahkan saya di awal-awal itu bisa ngerjain semuanya. Namun sebetulnya tidak akan maksimal. Kalau masih dalam tahap testing, ini masih memungkinkan. Kenapa? Karena belum banyak yang kontak, kemudian produknya masih sedikit, kemudian masih belum terlalu banyak konten yang kita buat, itu bisa. Tapi kalau ini sudah berkembang, maka kita harus membutuhkan tim. Minimal timnya ada berapa? Ada 2. Yang pertama adalah digital marketing, dan yang kedua adalah customer service-nya. Jadi kita yang buat konten, kita yang iklan, ada satu lagi yang nerima orderannya untuk nge-closing-in. Gitu. Jadi minimal ada 2 ini. Biasanya teman-teman yang sudah berkeluarga ya, punya istri atau punya suami, ini tandem aja nih. Gitu. Bahkan tadi saya 1.500 prospek tadi, ini bisa dihandle satu orang, ya, sama istri misalnya, sama istri saya. Ya udah CS-nya istri misalnya, atau suami dibagi 2 aja. Gitu. Itu bisa menghandle sebanyak itu. Ya. Bahkan sehari itu bisa 100 kontak yang kita handle. Oke. Apakah harus bekerja full time atau part time? Untuk awalan bisa part time. Tapi kalau misal udah semakin besar, semakin banyak, kira-kira semakin cuan, kira-kira mau full time atau enggak gitu. Ya, sayang banget nih kalau misal udah cuan banget, nggak diseriusin, ya nanti akan segitu-segitu aja. Oke. Nah, kalau misal teman-teman masih bekerja, ya, ini pastikan punya orang yang menghandle. Ya, misal kita taruh modal aja nih, ya udah nanti harus ada orang yang handle itu bisa, gitu.
Kita bekerja sambil ngeriset produk, cari-cari produk. Itu bisa. Kita ngiklanin misal, hanya ngiklanin aja. Itu bisa. Tapi nanti harus ada orang-orang yang fokus begitu. Saya pun sebetulnya bekerja sama, jadi saya cuma ngiklanin sama nge-CS-in aja, yang nge-packing barang, yang ngirim barang ini ada lagi. Gitu ya. Kalau teman-teman pakai tim sendiri, ini pasti ada satu lagi nih untuk yang packing dan urusan logistiknya ya, urusan untuk ngirim-ngirim barangnya. Gitu. Urusan untuk yang packing-packing barangnya. Seperti itu. Oke, silakan ada lagi. Oke, dari Eka Rizkon. Perang harga elektronik sekarang ini sudah tidak sehat. Bagaimana menyiasatinya? Buat yang modal besar sih oke. Oke, buat yang pas-pasan gimana? Servis sudah kita utamakan, kalau di marketplace konsumen pasti cari yang murah. Apakah sehat cara-cara gini? Oke, pastinya tidak sehat untuk seller ya, untuk penjual, tapi akan sangat menguntungkan untuk pembeli dan dropshipper ya atau preseller gitu ya. Kenapa? Karena semakin murah harga di marketplace, maka reseller bisa menjual dengan margin yang cukup besar. Nah, solusinya gimana? Solusinya jangan gunakan marketplace. Ya, gunakan sosial media. Itu udah yang paling benar. Kenapa? Ya tadi, di sosial media kita bisa menentukan margin sendiri. Misal saya ambil barang di marketplace, harganya 80.000, saya jual 170.000, itu masih bisa. Tapi kalau di marketplace kita jual dengan harga yang sama, dengan produk yang sama dengan harga yang jauh, maka orang cenderung akan pilih yang lebih murah. Nah, solusinya adalah dengan menggunakan sosial media. Saya sarankan Mas Eka, ini kita belajar ads ya, jadi silakan untuk ikutan workshop yang tanggal 8 Juni ya. Ini nanti akan belajar lebih detail lagi di sana. Oke, kelas intensif untuk IG Ads belum ada ya dalam waktu dekat ini. Oke, untuk Ads tadi itu mencakup IG juga. Jadi jangan khawatir, Facebook Ads itu akan muncul di Instagram juga. Dan saya lebih menyarankan kalau iklan menggunakan Facebook. Kenapa? Karena yang pertama lebih detail. Kita bisa tahu data lebih lengkap. Kita bisa menargetkan lebih tepat. Kalau di IG Ads itu nggak bisa. Pakai misal, saya mau nargetin orang-orang yang pakai iPhone 12. Itu nggak bisa. Saya mau nargetin orang-orang yang pakai Samsung Note 10 misal. Itu nggak bisa. Tapi kalau di Facebook Ads itu bisa. Terus saya mau mengecualikan orang-orang yang suka belanja di marketplace. Itu bisa ya di Facebook Ads. Jadi jangan khawatir, Facebook juga bakal muncul iklannya di Instagram. Itu. Jadi jangan khawatir. Di tanggal 8 Juni. Ya. Kemudian ada Dedi Huang, buat pemula bagaimana setting atau menentukan budget untuk iklan ya Mas? Nah jadi caranya untuk menentukan budget ini kita harus menghitung margin. Misal nih produk kita marginnya cukup besar. Satu produk ini bisa 80.000 atau bahkan 100.000. Maka jangan sungkan-sungkan untuk kasih budget sehari 100.000. Misalnya. Kalau lebih kecil, maka budgetnya dikecilin lagi. Misal, oh saya cuma punya margin 50.000 satu produk, ya udah mulai dari 50.000 aja. Ya, semakin murah maka atau semakin kecil marginnya, maka kita bisa mulai dari budget yang kecil. Tapi perlu diperhatiin teman-teman, budget yang kecil itu kerugiannya adalah belajarnya lama. Kalau belajarnya lama, dapat datanya lebih lama. Ya, artinya apa? Artinya kita harus nunggu nih. Ya, misal dengan budget 50.000 kita bisa dapat data yang cukup dalam 3 hari.
Tapi kalau budgetnya 20.000, mungkin bisa seminggu lebih, bisa 10 hari dan seterusnya. Nah, biasanya saya mulai dari budget minimal 50.000. Ya, 50.000 atau 100.000. Jadi sesuaikan dengan budgetnya. Kalau budgetnya semakin besar, maka kita bisa mulai juga semakin besar. Nah, misalnya teman-teman ada yang jualan properti. Jualan properti marginnya juta-jutaan. Misal marginnya 10 juta, maka kita bisa set tuh sampai di angka yang cukup besar. Cuma sebetulnya kalau untuk testing saya selalu memaksimalkan itu sampai 200.000 aja. Jadi cukup 200.000 untuk testing. Ya, baru nanti kalau sudah dari 200.000 nih ada yang kontak nih, misal properti gitu ya. Kita ngiklanin rumah harganya 1 M. Budgetnya 200.000 untuk testing, dengan 200.000 itu kita dapat 10 prospek nih. Atau misal 5 prospek. 5 prospek itu kalau kita bisa nge-closingin 1, untungnya udah berkali-kali lipat. Gitu ya. Nah, nanti kita bisa tentuin tuh. Misal 5 ini kok nggak ada yang serius ya. Maka kita harus tambahin. Ya. Jadi misal sehari kita dapat 20 nih, baru ada 1 yang serius. Ya, nanti kita bisa lihat polanya. Jadi membaca data sehingga nanti kita bisa menentukan polanya. Sama sebetulnya kayak ini ya, kalau bahas pola sama kayak trading gitu ya. Jadi biasanya di trading kan ada juga nih pola-polanya. Nah, sama di ads itu juga kita harus bisa membaca pola, membaca data sehingga nanti kita bisa menentukan, kalau dia seperti ini kita harus ini. Kalau dia naik kita harus seperti ini ya. Itu tekniknya di situ, seninya ada di situ. Jadi ini saya sarankan teman-teman lebih detailnya ini kita bisa bahas ya karena banyak banget yang dibahas dan waktunya juga panjang 1 bulan. Karena kalau 1, 2, atau 3 kali ini pasti nggak cukup, teman-teman harus praktek belajar dan tentunya dari belajar itu nanti akan ada feedback. Nah, saya menyempatkan waktu untuk bisa kita berdiskusi gitu ya, feedbacknya apa, nanti akan saya kasih saran sehingga teman-teman punya gambarannya. Kemudian ada Faizal, saya mahasiswa nih Mas, jadi nggak selamanya mantengin bisnis. Oke, jadi kayaknya bingung. Besar ini masih ragu, gimana tanggapannya? Nah, kalau mahasiswa sebetulnya enak banget. Kenapa? Ya belum punya tanggungan gitu ya. Jadi kalau gagal juga ini masih bisa santai gitu ya. Tapi kalau udah punya tanggungan, pasti akan repot gitu kalau gagal. Jadi saran saya, ini mahasiswa harus mau belajar karena saya pun mahasiswa dulu, ini kalau tahu ya, maksudnya tahu nih bakal bisa seperti ini, dari dulu saya udah fokusin. Ya, karena kalau sekarang banyak banget nih mahasiswa-mahasiswa atau anak-anak muda usia 20-an yang sudah beli, ya kemarin ada ya, usia 25 penghasilan 100 juta. Caranya gimana ya? Nggak mungkin bisa dengan cara kerja, pasti dengan usaha, dengan bisnis gitu ya. Nah, bisnisnya apa? Sekarang udah terbuka lebar banget, yaitu dengan digital marketing atau bisnis online. Ya, paling gampang gimana? Ya paling gampang kita reselling dulu. Paling gampang kita cari produk dulu kita jualin. Tanpa modal, modalnya apa? Nanti cuma ngiklan aja. Gitu. Atau kalau mau jalanin organik tadi ya itu benar-benar tanpa modal. Oke. Apakah rekaman Zoom-nya di-share? Ya, ini nanti akan di-share. Ini sudah saya rekam ya. Pengalaman selama ini dengan Facebook IG Ads, faktor closing-nya seperti apa ya? Bila dilihat dari budget iklan, maksudnya misal iklan 500.000 akan mendapatkan omset 5 kali atau seperti apa? Tergantung ya. Jadi tergantung dari produknya. Kalau produknya bagus, maka ya omsetnya bisa berkali-kali lipat. Ya misal teman-teman jualan obat anti apa gitu ya, yang sangat mujarab sekali, yaitu pasti sangat bisa gitu ya. Cuma kalau misal jualannya susah, oleh sebab itu tadi perlu riset. Jadi kalau kita riset, kemudian kita dapat produk yang trending, ini gampang banget jualannya. Ya, contoh misal ya sekarang lagi trendingnya apa? Misal jualan jilbab, jilbabnya jilbab plisket atau plikset ya, saya lupa tuh namanya. Ya itu masih bagus gitu ya. Terus
Jualan skincare sekarang yang lagi trending apa? Ya, jualan baju yang sekarang lagi trending apa? Jadi kita bisa riset dulu. Nah, kalau riset udah bagus produknya, demand-nya sudah banyak, artinya sudah valid. Kita bisa jualan dengan lebih mudah, ya. Nah, tapi kalau sekarang itu omset omset itu kita sebut dengan ROI ya. Jadi return of investment atau ROAS, return of ad spend. Ini dulu zaman 2015, 16, 17 itu bahkan bisa 10 kali lipat atau lebih. Tapi sekarang memang sudah cukup sulit ya, paling teman-teman maksimal itu bisa 3 kali. Ya, 3 kali atau 4 kali. Karena sekarang biaya apa namanya? Yang iklan itu sudah semakin banyak, kemudian saingannya juga sudah semakin banyak. Jadi ya kita bagi-bagi kue lah gitu ya, nggak perlu rakus misal mau beberapa kali lipat, tapi kalau 2 kali lipat tapi stabil kan lebih enak ya, daripada misal 10 kali lipat tapi cuma 1 kali doang gitu. Nah, kita ngejar itunya teman-teman, ngejar stabilnya ya, ngejar stabilnya. Kalau satu produk udah stabil, nanti kita bisa develop produk lagi ya, kita riset lagi produk baru, akhirnya bisa mencapai hal yang sama. Dan perlu teman-teman tahu ya, produk itu ada masanya juga. Ya, misal dulu itu lagi bagus banget kolagen. Tapi kolagen hanya bertahan berapa? Ya, brand tertentu itu paling hanya setahun misal. Tahun berikutnya ada yang baru lagi nih. Oleh sebab itu teman-teman harus sering-sering riset. Jadi sebelum produk ini berhenti atau masanya habis, kita sudah punya produk baru. Ya, ya makanya R&D itu penting banget supaya ada produk-produk baru, penyegaran, dan kita tahu nih kebutuhan masyarakat apa, sehingga bisa apa namanya, memenuhi kebutuhan tersebut. Itu. Kemudian ada dari Teti, kalau di Tokopedia jasa kurirnya apa ya? Banyak, lengkap sekali ya. Bahkan Indah Kargo, kemudian Alpha Trax itu juga ada, JNE, JNT, semuanya ada, banyak ya, yang besar-besar ada. Dan juga ada same day delivery, kayak pakai GoSend atau pakai GrabSend itu juga ada. Gitu ya. Jadi bisa digunakan. Free website yang dikasih ke murid yang belajar apa tiap tahun harus diperpanjang? Oke, ya betul ya. Jadi free-nya selama 1 tahun. Nah, kalau sudah tahun berikutnya, teman-teman tinggal perpanjang. Berapa biayanya? Biaya normalnya itu 540.000. Ya. Kalau ya saya yakin sangat murah sekali lah. Kalau teman-teman udah dapat omset 100 juta sebulan, ya kecil banget lah harga segitu ya. Jadi ya kita berupaya gimana caranya bisa dapat omset sebaik-baiknya, sebesar-besarnya. Tips agar dagangan cepat laku di Facebook. Tipsnya dengan ngiklan ya. Itu udah yang paling instan. Kalau kita mau organik, ini kalau di Facebook itu banyak teman. Friend-nya harus banyak, ya harus ada 5.000 misal. Itu bisa cepat laku. Itu sih. Oke, baik. Ini sudah jam 9 tepat. Pas banget. Saya masih kasih kesempatan buat satu penanya lagi. Ada yang mau open mic atau enggak? Ini sudah direkam ya, jadi teman-teman nanti bisa dapat rekamannya di YouTube ya. Nanti akan kita upload di YouTube. Oke? Belum ada lagi ya? Oke, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan aja karena sudah jam 9. Terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa tadi kita ikut workshop selanjutnya di tanggal 8 Juni ya. 1 bulan. Ini kelas intensif. Teman-teman bisa manfaatkan. Saya yakin teman-teman bisa mengikuti ya. Bisa mengikuti cara yang baik dan benar sehingga bisa mempraktekkan, menjalankan, dan tentu saja goalnya adalah meningkatkan omsetnya. Baik, saya tunggu teman-teman di pertemuan berikutnya. Nanti akan di follow up oleh tim CS ya, jadi nanti bisa daftar di
Mbak Ina ya, nanti akan di WA. Baik, kalau tidak ada lagi, saya cukupkan aja, kita cukupkan. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.